It's time for horror story. Are you ready for this? You have to. Hey, kali ini gue bakalan bawain cerita horor buat kalian. Yang suka horor boleh disimak. Creepypasta, cerita horor pendek. Tapi walaupun pendek, mungkin bakalan bikin kalian merinding. Simak baik-baik. Dan yang perlu kamu lakuin cuma dengerin sambil baringan. Tapi sebelum ke cerita, gue cuma mau ngingetin, bisa aja cerita ini bikin kamu dapat mimpi buruk. Jadi persiapkan diri kamu. Yuk, kita langsung aja ke ceritanya. Langit-langit, kamu tak akan bisa menemukan hantu. Coba saja tengok ke kanan, ke kiri, ke bawah ranjang, atau ke balik lemari. Asal jangan mendongak ke langit-langit, karena mereka tak suka dilihat manusia. Jadi kalau kamu sendirian, jangan pernah mendongak ke langit-langit ya. Next. Cermin. Aku terbangun karena mendengar seorang mengetuk kaca. Semula, aku menyangka ketukan itu berasal dari jendela. Sampai akhirnya aku sadar kalau suara itu berasal dari balik cermin lemariku. Wow, bayangin kalau misalnya kamu tidur terus ada yang ngetok kaca jendela kamu, tapi ternyata suara itu di balik cermin lemari kamu. Mau ngapain tuh kamu? Next. Petak umpet. Aku adalah tukang umpet terhebat dalam permainan petak umpet. Aku hanya pernah ditemukan sekali, dan setelah itu mereka tak pernah menemukanku lagi. Berarti yang nemuin dia itu dari alam gaib dong. Sampai dia gak pernah ditemuin lagi. Next. CCTV. Malam ini aku malam sendirian. Kulihat di layar CCTV seraut wajah yang pucat di dalam gudang menatap ke arah kamera CCTV. Bayangin kalau misalnya kamu kerja sendiri, terus di kamera CCTV ada wajah yang liatin kamu. Serem gak tuh? Next. Saklar. Kau tiba di rumah, kecapean setelah seharian bekerja dan bersiap untuk beristirahat. Kau meraih saklar lampu, namun sebuah tangan dingin tersentuh olehmu. Next. Kucingku. Aku selalu mengira kucingku mengalami gangguan penglihatan. Pandangannya selalu terpaku menghadap ke wajahku. Hingga suatu hari, aku sadar bahwa yang selalu dipandangnya adalah sesuatu di belakangku. Nah, apaan tuh yang di belakangnya? Next. Pisau. Aku selalu membawa pisau di dalam dompetku hanya untuk berjaga-jaga. Jikalau aku memutuskan untuk mencari sedikit kesenangan sepulang dari bekerja. Wah, berarti dia psikopat dong. Awalnya aku pikir dia itu bawa pisau buat jaga-jaga kalau misalnya ada maling atau apa, buat bela diri, tapi ternyata dia seorang psikopat mungkin ya. Next. Putriku. Putriku tak mau berhenti menangis dan menjerit di tengah malam. Aku pun mendatangi kuburannya dan memintanya untuk diam, tapi itu sia-sia saja. Next. Penyusup. Tadi malam istriku membangunkanku karena ada seorang penyusup menerobos rumah. Padahal istriku sudah meninggal 2 tahun yang lalu setelah diserang oleh seorang penyusup. Next. Bisikan. Kau hampir terlelap tidur dengan nyaman ketika kau mendengar seorang membisikkan namamu. Padahal kau tinggal sendirian. Next. Ranjang.
Kau berbaring dengan kakimu menggantung di samping ranjang. Tiba-tiba, sebuah tangan menarik kakimu dari kolong ranjang. Next. Catatan perawat. Bayi terlahir, beratnya 3,5 kg, 10 ons, panjang 18 inci, 32 baris gigi rata, tidak pernah menangis, dan selalu menyeringai lebar. Bayi apaan tuh? Next, monster. Saat aku menyelimutinya di tempat tidur, ia berkata, "Ayah, periksa apa ada monster di kolong tempat tidur." Aku menengok ke kolong tempat tidur, dan aku melihat ia yang lain, di kolong tempat tidur menatapku sambil gemetaran dan berkata, "Ayah, ada seorang di atas tempat tidurku." Nah, ini berarti anaknya yang mana nih? Apakah anaknya yang berada di atas ranjang atau di kolong ranjang? Next. Bayi. Tidak ada yang bisa mengalahkan kelucuan tawa bayi, kecuali jika saat ini pukul 1 malam dan kamu sendirian di rumah. Bayangin lagi kalau misalnya kamu sendirian di rumah, gak ada siapa-siapa, tetangga gak punya bayi, tapi pas tengah malam kamu mendengar ada seorang tawa bayi. Next. Pesan. Aku tak sengaja mengirimkan SMS ke nomor yang tidak dikenal, tapi saat aku menerima balasannya, ia memanggilku dengan nama lengkapku. Nah lo, kamu ngirim pesan yang kamu gak tahu nomornya siapa, tapi dia ngirim balasan dan dia tahu nama kamu. Siapa dia? Next. Paket. Tanpa sengaja, aku membuka paket yang ditujukan untuk tetanggaku. Saat aku telah selesai muntah, aku langsung menghubungi polisi. Jadi yang di paket itu apaan? Apaan yang kira-kira bisa bikin kamu muntah? Apakah mayat? Atau apa? Next. Saudara. Saudaraku menelponku lagi kemarin malam, memohon padaku untuk menjemputnya. Ia selalu melakukan hal yang sama saat masih hidup. Jadi saudaranya nelpon dia padahal dia tuh udah mati. Next, lukisan. Ia duduk di ruang tunggu klinik sembari menatap lukisan wanita mengerikan dengan senyum keji menghiasi wajahnya. Setelah beberapa saat, ia sadar bahwa apa yang dilihatnya bukanlah lukisan, tetapi cermin. Dia ngelihat seorang wanita mengerikan dengan senyum keji yang ia pikir lukisan, tapi ternyata itu cermin. Berarti itu penampakan dong. Next. Kedipan. Baru saja kulihat bayanganku di cermin berkedip, padahal aku sama sekali tak mengedipkan mataku. Pernah gak sih kamu lihat bayangan kamu sendiri di cermin, terus bayangannya berkedip, padahal kamu nggak berkedip sama sekali? Serem pastinya. Next. Jam. Hal terakhir yang kulihat adalah jam di samping tempat tidurku menunjukkan pukul 00.17 sebelum kukunya yang panjang dan busuk menembus dadaku, sedangkan tangannya yang lain menahan jeritanku. Aku terbangun lalu duduk tegak, lega karena itu semua cuma mimpi. Tapi saat aku melihat jam menunjukkan waktu 00.16, aku mendengar pintu lemari berderak terbuka. Berarti tadinya dia mikir kalau misalnya dia cuma mimpi, tapi pas lihat jam itu 00.16. Dan kamu pasti bisa nebak detik berikutnya apa yang bakalan terjadi sama dia. Apakah itu mimpi atau sesuatu yang nyata akan terjadi padanya? Nah, itu dia 20 creepypasta buat kalian yang
suka horor, suka cerita pendek. Semoga aja creepypasta ini bisa sedikit menghibur kalian dan semoga kalian tidur nyenyak malam ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa berdoa sebelum tertidur. Hey, untuk siapapun kamu yang entah bagaimana menemukan channel ini, salam kenal. Mari berteman. Jangan lupa subscribe. Terima kasih.